Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan burung phoenix api berubah menjadi burung phoenix dan terbang menuju Chen Ping. Karena tidak ada yang menyadari bahwa burung phoenix api ternyata adalah seekor orc, dan ia juga merupakan binatang dewa, burung phoenix. Bahkan Miao Lao pun terkejut. Tak lama kemudian, Huo Feng terbang ke sisi Chen Ping, dan Chen Ping menunggangi Huo Feng, terbang menuju pesawat. Pergi. Setelah terbang kembali ke pesawat, burung phoenix api berubah menjadi manusia lagi. Tapi kali ini, semua orang memandang Huo Feng dan Chen Ping dengan sangat tidak percaya. Terutama Chen Ping, yang hanya berada di alam fusion, mampu memancing burung 5 warna itu pergi tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Tidak ada salahnya. Anda tahu, Chen Ping baru saja dikelilingi oleh burung berwarna-warni. Sekarang Chen Ping tidak terluka, itu pasti karena peran tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan tadi. Seorang biksu Fusion Realm sebenarnya memiliki jenis baju besi berharga ini di tubuhnya, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan diingat oleh orang lain. Pada saat ini, banyak orang memandang Chen Ping dengan sedikit keserakahan. Bahkan cara Kai Hongwei memandang Chen Ping terus berubah, lagi pula, tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan terungkap, yang membuat semua orang iri. Di antara orang-orang ini, hanya Tuan Miao yang memiliki mata tenang dan bertanya kepada Chen Ping, "Adik, apakah baju besi yang kamu kenakan tadi adalah barang kuno? Kelihatannya sangat kuat." "Saya tidak tahu apakah itu barang kuno, tapi itu diberikan kepada saya oleh orang lain." Chen Ping berkata dengan santai bahwa ada beberapa hal yang tidak ingin dia bicarakan terlalu banyak. Melihat ini, Tuan Miao tidak bertanya apapun, tetapi memandang ke semua orang dan berkata, "Sekarang kita telah menyingkirkan burung 5 warna itu, mari kita terus berangkat. Saya harap kita semua dapat bekerja sama dalam perjalanan ini." Mengerjakan. Petik 2. Saat ini, selalu ada perselisihan di wilayah selatan, terutama medan perang para dewa dan iblis di Gunung Tianmo telah ditemukan, dan orang-orang kuat dari seluruh wilayah telah menginjakkan kaki di sana. Lebih penting lagi bagi kita untuk bekerja sama. Selain itu bagi monster, kita pasti akan menghadapi bahaya lain di sepanjang jalan. Faktanya, Tuan Miao telah menyadari keserakahan di mata semua orang yang memandang Chen Ping, jadi dia mengatakan ini sebagai peringatan. "Miao Lao benar, kita harus bekerja sama secara erat untuk memastikan keamanan maksimal." Kai Hongwei juga dengan cepat menggema. Melihat ini, orang lain pun setuju, dan tidak ada yang berani membantah. Pesawat itu terus bergerak maju, dan Tuan Miao duduk di sebelah Chen Ping. Chen Ping melirik Tuan Miao, tampak sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Tuan Miao dengan duduk di sini bersamanya. "Adik, tidak peduli harta apa yang kamu miliki, usahakan untuk menunjukkannya sesedikit mungkin di depan orang lain. Jika hati orang terasing, harta yang kamu miliki mungkin akan membawa bencana bagi dirimu sendiri." Tuan Miao berbisik kepada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia berkata dengan sedikit rasa terima kasih, "Terima kasih, Tuan Miao, karena telah mengingatkan saya. Saya akan memperhatikannya." Melihat Tuan Miao adalah orang baik, Chen Ping mengingatkannya lagi, "Tuan Miao, tubuhmu." Sebelum Chen Ping menyelesaikan kata-katanya, Miao Lao melambaikan tangannya dan menyela, "Saya tahu seperti apa tubuh saya. Saya bertarung dengan iblis dan terluka. Roh jahat di tubuh saya juga ada. Apa yang Anda katakan tidak salah sama sekali, tapi saya tidak bisa menunjukkannya di depan semua orang. Jika orang-orang ini tahu bahwa saya terluka, bagaimana reaksi mereka? Apakah menurutmu mereka akan tetap begitu menghormatiku? Bahkan seluruh tim akan bubar karenanya. Karena mereka semua menganggap saya sebagai tulang punggung mereka." Petik 2. Tuan Miao sebenarnya tahu segalanya, tapi dia harus bertahan. "Maka kamu akan mati jika melakukan ini." Chen Ping memandang Tuan Miao dengan bingung. "Sejujurnya, kali ini saya pergi ke wilayah selatan bukan untuk mencari harta karun, tapi untuk mencari semacam guntur. Yang Chao, singkirkan roh jahat dari tubuhku." Petik 2. Saya telah menemui banyak apoteker, dan bahkan meminta ahli pengobatan untuk memeriksanya, tetapi mereka semua tidak berdaya. Itu sebabnya saya akan mengambil risiko pergi ke wilayah selatan dan mencobanya." Tuan Miao berkata dengan tulus. "Miao Lao, kamu terluka, dan Yinran Qi menyebar ke seluruh tubuhmu. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan dapat bertahan hidup di wilayah selatan.
Tidak akan lama sebelum meridianmu terputus dan kamu akan mati, kata Chen Ping. Benarkah? Tuan Miao mengerutkan kening, tetapi saya tidak merasakan apapun saat ini. Pada awalnya, Chen Ping mengatakan bahwa Tuan Miao tidak mempercayainya sama sekali. Meskipun Chen Ping benar, ada roh jahat di tubuhnya, tetapi jika dia mengatakan bahwa meridiannya terputus dalam waktu 1 jam, itu hanyalah lelucon, karena Tuan Miao merasa tubuhnya sangat bagus. Semua yang saya katakan adalah benar. Jika Anda belum meminum ramuan apoteker Chen pada saat itu, Anda masih dapat menekannya untuk sementara, tetapi sulit untuk menekannya sekarang. Satu-satunya cara adalah dengan menyedot roh jahat dari tubuh. Wajah Chen Ping serius, dan dia tidak terlihat berbohong sama sekali. Pada saat ini, Tuan Miao mulai panik, dan dia mengerutkan alisnya erat-erat dan berkata, apakah ini hidup? Sepertinya Tuhan akan membunuhku. Saya harap adik laki-laki itu akan menunggu saya untuk melakukannya, mati, oke. Jaga cucuku, meskipun dia bertindak agresif. Tapi dia tidak punya niat untuk merugikan orang lain. Tuan Miao sebenarnya mempercayakan cucunya kepada Chen Ping untuk merawatnya. Anda harus tahu bahwa dia dan Chen Ping baru saja bertemu, dan mereka bahkan tidak bisa disebut akrab. Miao Lao, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Meskipun aku bilang kamu akan bisa menyembuhkan meridianmu dalam waktu 1 jam. Tidak, tapi sekarang aku di sini, kamu tidak bisa mati. Chen Ping berkata dengan percaya diri. Tuan Miao tertegun dan menatap Chen Ping dengan kaget, apakah Anda benar-benar seorang apoteker? Anda benar-benar punya cara untuk menyingkirkan saya. Yin Evil Qi di tubuh 7, tentu saja Yin Evil Qi di tubuh Anda mungkin sangat merepotkan apoteker lain. Tapi bagi saya, itu hanya sepotong kue. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Tuan Miao. Segera, kekuatan isap perlahan menyedot roh jahat dari tubuh Miao Lao. Merasakan energi Yinran di tubuhnya tersedot keluar dari tubuhnya, Tuan Miao tercengang dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Karena hanya iblis yang dapat memiliki kemampuan menyerap energi Yinran. Tapi sekarang Chen Ping tidak memiliki aura iblis di tubuhnya, dan dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyerap roh jahat, ini terlalu keterlaluan. Hanya butuh beberapa saat sampai roh jahat di tubuh Miao Lao diserap seluruhnya oleh Chen Ping. Oke, coba atur nafasmu, kata Chen Ping. Miao Lao buru-buru membiarkan nafasnya masuk ke dalam dantiannya, membiarkan nafasnya beredar ke seluruh tubuhnya, dan menemukan bahwa roh jahat di tubuhnya memang telah hilang. Kamu, apakah kamu iblis? Asteris. Tuan Miao memandang Chen Ping dengan kaget. Kalian pasti tahu kalau di dunia dewa dan manusia saat ini, biksu iblis itu seperti tikus yang menyeberang jalan, di mana setannya. Xiu berani membentuk tim dengan orang lain secara terbuka. Chen Ping tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan iblis, tetapi saya tahu sedikit tentang teknik iblis, jadi roh jahat dari iblis adalah hal yang mudah bagi saya. Mata Tuan Miao penuh ketidakpercayaan, dan dia menjadi semakin ingin tahu tentang Chen Ping. Kedua orang itu berbicara dan tertawa. Yang lain tidak tahu apa yang dibicarakan kedua orang itu. Mereka hanya tahu bahwa Tuan Miao sedang bersenang-senang mengobrol dengan Chen Ping. Keesokan harinya, pesawat itu berhenti bergerak maju dan mulai mendarat perlahan. Chen Ping sangat terkejut dan segera berdiri dan bertanya, Ji Yun, apa yang terjadi? Tuan Chen, ada kekuatan datang dari belakang. Biarkan pesawat itu mendarat. Ji Yunman berkata dengan cemas. Coba saya lihat apa yang terjadi. Chen Ping berjalan mendekat untuk melihat apakah ada yang salah dengan pesawat itu. Dan Kai Hongwei melirik keluar jendela, lalu berkata, ini bukan masalah dengan pesawatnya. Ini adalah pegunungan di persimpangan wilayah tengah dan wilayah selatan. Terbang tidak diperbolehkan, apalagi pesawat terbang. Bahkan burung dan binatang buas tidak bisa terbang ke sana. Kata-kata Kai Hongwei membuat Chen Ping langsung teringat pada Mo Hai. Mo Hai juga merupakan persimpangan dua alam, jadi ia juga tidak bisa terbang. Chen Ping sangat bingung siapa yang membuat tabu yang membuat penerbangan tidak mungkin dilakukan di persimpangan antara dua alam. Ji Yun hanya bisa mengendalikan pesawat itu agar jatuh perlahan. Setelah mendarat di tanah, semua orang berjalan menuju pesawat itu, dan Ji Yun menyingkirkan pesawat itu. Setelah Chen Ping berjalan menuju pesawat tersebut, dia menemukan bahwa tanahnya seluruhnya tertutup tanah berwarna coklat kemerahan,
Bahkan bebatuan di pegunungan tampak berwarna coklat kemerahan, seolah-olah telah berlumuran darah, dan setelah bertahun-tahun berangin dan hujan, mereka menjadi seperti ini, warna. Namun ketika orang lain melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali, terlihat jelas mereka sudah terbiasa. Semuanya, setelah berjalan melalui pegunungan Qilian, kalian akan mencapai perbatasan Nancheng. Kita harus berhati-hati. Tidak hanya ada berbagai monster di pegunungan Qilian, tetapi juga akan ada orang yang menyergap berbagai tim menuju ke Nancheng. Kita harus berjuang. Anda hanya harus sangat energik. Kai Hongwei berkata dengan keras kepada semua orang. Semua orang mengangguk karena mereka memilih pergi ke Nancheng dari sini, tentu saja mereka mengetahuinya. Ini berbahaya, kalau tidak kita akan langsung pergi ke kota Zhuang untuk membuat susunan teleportasi. Setelah beberapa kata peringatan, semua orang mulai berjalan menuju pegunungan Qilian, sementara Chen Ping melihat ke arah pegunungan yang terus-menerus terbentang di antara langit dan bumi, seolah menghubungkan langit dan bumi. Di kedalaman pegunungan, kabut melonjak, dan dari waktu ke waktu terdengar auman monster. Meskipun pegunungan Qilian sangat berbahaya, ada banyak peluang, tapi ada banyak rumput peri yang berharga, serta beberapa monster yang tidak dapat dilihat di tempat lain. Monster di sini mungkin bermutasi dan berubah menjadi binatang peri. Jika kamu bisa membunuh binatang peri dan mendapatkan pil binatang peri, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Tuan Miao melihat bahwa Chen Ping tidak tahu banyak tentang pegunungan Qilian, jadi dia melangkah maju dan menjelaskan kepada Chen Ping dengan suara rendah. Binatang peri. Chen Ping tertegun, tidak ada roh peri di sini. Bagaimana monster bisa bermutasi menjadi binatang peri? Chen Ping tidak mengerti bahwa monster adalah monster, jadi bagaimana dia bisa bermutasi menjadi monster peri? Terlebih lagi, tidak ada energi abadi di dunia surga dan manusia, jadi bagaimana monster-monster itu berubah menjadi binatang abadi? Siapa bilang tidak ada energi abadi? Pegunungan Qilian mengandung energi abadi. Alasan mengapa pegunungan Qilian berubah menjadi coklat kemerahan adalah karena selama perang antara dewa dan iblis, beberapa makhluk abadi terluka parah dan melarikan diri ke sini. Di dalam pada akhirnya, para makhluk abadi ini tahu bahwa tidak ada harapan untuk kembali ke surga, jadi mereka membubarkan darah dan daging mereka. Setelah ribuan tahun berlalu, daging dan darah makhluk abadi telah lama menyatu dengan pegunungan Qilian, jadi ada energi abadi di pegunungan Qilian. Tetapi energi abadi ini tidak melayang di udara, tetapi tersembunyi di dalam batu, sulit ditemukan di antara bunga, tumbuhan, dan pepohonan. Jika beberapa monster memakan bunga dan tumbuhan yang mengandung energi peri, mereka mungkin bermutasi menjadi binatang peri. Tapi kemungkinannya terlalu rendah, baik itu energi abadi atau binatang abadi, itu adalah hal-hal yang bisa ditemui tapi tidak bisa dicari. Petik 2. Tuan Miao sedang menjelaskan kepada Chen Ping secara detail. Kakek, kenapa kamu banyak bercerita padanya? Jangan lupa, dia juga mengutukmu hingga meridianmu rusak. Nah, kamu baik-baik saja sekarang. Miao Shen melangkah maju dan berkata dengan sangat tidak puas. Diam. Tuan Miao memelototi Miao Miao. Wajah Miao Miao dipenuhi amarah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakeknya begitu baik kepada Chen Ping. Di pesawat, mereka berdua mengobrol dan tertawa, dan sekarang Tuan Miao masih sangat dekat dengan Chen Ping. Faktanya, semua orang melihat tingkah laku Tuan Miao, dan mereka semua sangat bingung dan tidak mengerti. Mengapa apakah saya akan mengikuti Chen Ping, seorang biksu muda di alam fusion, begitu dekat? Ini terlalu aneh.